Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode 2000-2003 mengucapkan selamat kepada Agung Bagus Pratiksa Linggih yang akrab disapa Ajus Linggih yang terpilih sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode 2024-2027. Ajus Linggih sendiri juga merupakan putra dari Demer yang melanjutkan prestasi sang ayah dengan kini menjadi Ketua BPD HIPMI Bali. Ajus Linggih terpilih sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode 2024-2027 secara aklamasi dalam Musda BPD HIPMI Bali di Demeru Sanur, Kota Denpasar pada Rabu 19 Juni 2024. Ajus Linggih menahkodai organisasi ini di usianya yang baru menginjak 30 tahun dan menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Bali termuda sepanjang sejarah. Menariknya lagi, Ajus Linggih melanjutkan tradisi sang ayah Demer yang pernah menjadi Ketua BPD HIPMI Bali, sehingga ada kesan Demer membangun dinastinya di organisasi HIPMI Bali. Ajus Linggih juga dianggap sebagai penerus dinasti Demer di politik karena juga terpilih sebagai anggota DPRD Bali periode 2024-2029 dari Partai Golkar. Terkait anggapan adanya dinasti di dalam tubuh HIPMI Bali, Demer menanggapi bahwa hal ini bukan merupakan dinasti. Ia memberikan contoh bahwa Ketua BPD HIPMI Bali sebelumnya, Pandey Agus Permanawidura merupakan putra dari mantan Ketua REI Bali dan sekarang Pandey Agus Permanawidura yang menjabat sebagai Ketua REI Bali. Demikian juga dua Ketua Umum HIPMI Bali sebelumnya, Dr. Igusti Nyoman Darmaputra, mengikuti jejak ayahnya sebagai dokter, dan Kek Indah yang pamannya adalah salah satu pendiri HIPMI dan ketua pertama HIPMI. Nah, kalau dibilang dinasti, mari kita lihat ketum sebelumnya yaitu Agus Pandey Widura. Dulu itu bapaknya itu ketua REI, sekarang dia ketua REI selanjutnya. Kemudian kalau kita bicara sebelumnya ketum Dr. Dharma, bapaknya itu dokter. Kemudian dia jadi dokter. Sebelumnya lagi Kek Indah, omnya adalah salah satu pendiri HIPMI dan menjadi ketua pertama di HIPMI. Itu adalah, apakah itu dinasti? Apakah itu yang disebut dinasti? Demer menegaskan bahwa Ajus Linggih dipilih lebih karena kemampuannya sendiri. Anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali itu merasa bahwa dalam hal kemampuan, Ajus Linggih mungkin lebih unggul darinya, meskipun ia memiliki lebih banyak pengalaman dan kebijaksanaan. Menurutnya, pengalaman memerlukan waktu untuk diperoleh, namun dalam hal lainnya, Ajus dinilai lebih mampu. Saya rasa teman-teman di sini memilih Ajus, oke lah ada, karena anaknya Pak Demer, tapi lebih banyak saya lihat itu adalah kemampuan dari Ajus sendiri. Saya sendiri merasa kalau soal kemampuan, saya sendiri merasa mungkin lebih di bawah daripada Ajus. Namun pengalaman, tentu bijaknya mungkin masih ada saya, karena itu memang perlu waktu untuk mempelajari itu. Kalau hal yang lain saya pikir dia lebih mampu dari saya. Demer yang kembali terpilih di DPR RI untuk kelima kalinya ini kemudian menambahkan bahwa ia telah melihat kehebatan Ajus Linggih dari pengalamannya. Saya sudah melihat itu karena basic daripada start saya ini anak seorang perbekal, ya, sekolahnya di Desa Rajun SD-nya, kemudian ada SMP di kota, kemudian di Bandung. Anak saya startnya sekolahnya mulainya sudah bagus, Jakarta atau sempat di Bali, kemudian dia keluar negeri, apalagi dia sempat sekolah di SMA Taruna Nusantara, kemudian dia keluar negeri. Jadi pengalaman dia sudah jauh berbeda startnya, dan anak seorang DPR kan berbeda dengan anak seorang kepala desa. Sementara itu, Ajus Linggih yang terpilih sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode 2024-2027 mengungkapkan visinya adalah kolaborasi merupakan kompetisi yang baru. Artinya mengajak kolaborasi baik di internal maupun eksternal sehingga HIPMI bisa semakin besar dan UMKM di Bali khususnya bisa maju. Ajus Linggih juga menyampaikan 3 program kerja utamanya, yakni pembentukan badan otonom atau BANOM untuk mengakomodir bisnis, penjaringan anggota baru dan penyegaran pengurus BPD setiap tahun. Ada 5 BANOM yang akan dibentuk, yakni BANOM Hotel dan Restoran, BANOM Real Estate dan Properti, BANOM Art and Fashion, BANOM Agrobisnis, dan BANOM Travel dan Transport.
Di bawah kepemimpinan Agus Linggih, HIPMI Bali juga siap berkontribusi lebih untuk bersama-sama berkolaborasi, memajukan UMKM, dan perekonomian Bali secara umum. Untuk 3 tahun ke depan ini, program utama saya itu pembentukan badan otonom. Apa sih badan otonom itu? Adalah badan yang berada di bawah HIPMI Bali langsung. Yaitu ada 5 badan otonom yang ingin saya bentuk. Badan otonom hotel dan restoran, badan otonom real estate dan property, banom art and fashion, banom agro bisnis, dan banom travel dan transport. Kenapa 5 ini? Karena 5 ini adalah industri besar yang mayoritas bahkan seluruh teman-teman HIPMI jalankan. Sehingga ini yang ingin saya promote untuk berkolaborasi dengan organisasi lain maupun berkolaborasi dengan BPD-BPD HIPMI lainnya. Bali 1 mengabarkan.